Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih soal satu partai yang terjadi di matchday ke-7 turnamen online Champions Tour seri final 2022 kawan. Turnamen ini sudah selesai, dimenangkan oleh Magnus Carlsen dengan perolehan poin 17 kawan setelah 7 babak dimainkan. Dan diikuti runner-up Wesley So, diikuti Jan Christoph Duda di posisi ketiga, ada Arjun Eragaisi di posisi keempat, Lee Kwang Lim, Sakrian Muhammad Yarob Pragnananda, dan di posisi buncit ada Anish Giri yang hanya memetik 4 poin kawan. Dan setiap pagi kita selalu ulas permainan Magnus Carlsen. Kebetulan di matchday ke-7 ini kawan, ada derby India, derby pemuda Vrindavan kawan, yaitu permainan dari Pragnananda melawan Arjun Eragaisi. Kira-kira siapa yang lebih kuat kawan? Tentu bagi kawan-kawan yang sudah melihat ulasan tadi pagi, kalian tahu bahwa Pragnananda ini di matchday ke-7 berhadapan dengan pemuda Vrindavan lainnya unggul atas Arjun Eragaisi dengan 2 game kemenangan, 1 kali kalah dan 1 kali remis kawan. Dan game yang akan kita ulas ini adalah permainan pada game keempat. Langsung kita ke atas papan. Setelah sebelumnya pada game pertama Prag menang, kemudian game kedua remis, dan game ketiga Arjun membalas, dan game keempat harusnya Arjun harus bisa memenangkan game ini untuk memaksa ke tie break, tapi hasilnya berkata lain kawan. Pion D4 dimainkan oleh Pragnananda, pion D5 balasan dari Arjun, dan pion C4 Queen's Gambit ditolak dengan permainan Slav Defense. Kuda F3, kuda F6, dan di sini memilih variasi tenang atau variasi yang kalem dengan pion E3. Memang untuk sementara gajah gelap akan tertunda untuk berkembang ke diagonal-diagonal yang terbuka, atau kalian lebih menyukai dengan langkah kuda C3 kawan, ya akan dilanjut oleh hitam pengembangan gajah terang atau dengan pion E6 juga. Gajah terang ke peta F4 mungkin banyak yang disukai, tapi terkadang kita juga akan diserang oleh menteri ke peta B3 kawan. Pressure pion yang di sini, pressure pion yang di sini, dan cara mengantisipasinya, keluarkan saja menteri langsung menantang pertukaran di sini kawan. Itulah salah satu cara untuk menghindari atau mengantisipasi tekanan menteri putih yang bergerak tadi mengincar pion B7 dan peta D5 ini. Kembali ke langkah aslinya, memilih variasi kalem dengan pion E3, dan di sini pion E6 bisa kalian mainkan, gajah F5 juga bisa kalian mainkan, atau gajah G4 ini pilihan utama di beberapa game terdahulu. Menteri langsung ke peta B3, menawarkan kudanya untuk merusak bangunan pion, tapi juga pion B7 dalam ancaman. Di sini menteri hitam keluar ke B6 menantang pertukaran menteri. Seumpama kalian lebih tertarik untuk sikat kuda ini terlebih dahulu kawan, menteri putih akan ambil pion B7 dan kuda B berkembang ke peta D7 bisa akan melanjutkan. Di sini pion akan pukul gajah F3. Kalau hitam lebih memilih gajah pukul pion G2, ya akan dipukul balik oleh gajah terlebih dahulu kawan sebelum ambil benteng ini. Dan selanjutnya kuda B berkembang ke D7 dan kalian bisa melanjutkan pengembangan kuda C3. Tak perlu terburu-buru untuk ambil pion ini. Maksud saya pion yang ada di peta C6 ini kawan. Kalau tadi pion ini langsung diambil oleh menteri, ya benteng ini bergeser, ancam menteri ke peta A6, pion ini juga bisa jatuh kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Memang sangat kompleks, sedikit kompleks pada posisi ini. Banyak variasi yang dipilih oleh kedua pemain kawan. Apakah mempertahankan pion B7 atau sikat kuda F3 terlebih dahulu. Langkah terbaik dipilih oleh Arjun Eragaisi dengan menteri B6 menantang pertukaran. Ditolak dengan langkah kuda menyelamatkan diri dari ancaman gajah, berbalik ancam gajah. Gajah bergerak ke peta F5 dan pion C pukul pion D5. Di sini Arjun langsung menukarkan menterinya kawan terlebih dahulu. Menteri pukul menteri B3 diambil balik oleh pion A. Putih mempunyai keuntungan lajur A yang semi terbuka kawan. Dan pion D5 diambil balik dengan kuda oleh Arjun. Selanjutnya pengembangan gajah D3 menantang mengimbangi gajah terang hitam kawan dan diladeni oleh Arjun. Gajah pukul gajah D3 diambil balik oleh kuda. Arjun melanjutkan pion E6 membuka jalur pengembangan gajah gelapnya. Di
Dibalas dengan langkah gajah D2 mengawasi petak B4 dari ancaman manuver kuda ataupun gajah kawan, dan Arjun memperkuat dukungannya dengan kuda A6 terhadap petak B4 ini. Di sini raja naik ke petak E2, tidak perlu melakukan rokade karena sudah tidak ada menteri di atas papan. Mungkin Pragnananda menilai tak perlu khawatir soal serangan yang lebih kompleks kawan. Dan di sini kuda ke B4 langsung menantang pertukaran merupakan langkah terbaik dari engine kawan, atau gajah E7 persiapan segala rokade tapi memilih pion C5 menantang pertukaran, langkah kesalahan kawan. Ini dimanfaatkan oleh Pragnananda untuk melakukan pengorbanan benteng sikat kuda A6, diambil balik oleh pion B, dan Pragnananda mendapatkan kompensasi satu pion plus satu pion lemah yang bisa dihajar nanti. Tentu dengan benteng di sisi kiri papan nanti kawan, ataupun dengan kuda nantinya jika memungkinkan juga. Gajah E7 melanjutkan pengembangan, kuda A3, di sini pion F6 lanjut Arjun, kuda ke C4 kawan membuka kembali lajur A bagi bentengnya nanti, dan raja naik ke petak C7. Kembali membuat langkah-langkah yang tidak akurat kawan. Kuda C7, lindungi pionnya. Kalau ada benteng A1, kalian baru bisa melangkah dengan raja ke F7, mengkoneksikan kedua benteng, bisa menuju lajur D ataupun lajur C, lajur B, terserah nanti kawan. Tapi terburu-buru dengan raja ke F7 memang nanti kawan sedikit sama posisi diagramnya. Sekali lagi, urutan-urutan langkah menentukan konsekuensinya kawan. Sekarang benteng A1 lanjut Pragnananda. Langkah ini juga kurang kuat, ada yang lebih kuat dengan pion E4 kawan. Kuda C7, pion E5 ini kalian dorong lagi. Kalau diladeni ya kalian pukul balik menggunakan C dengan tempo skak. Seumpama di sini hitam tidak meladeninya, lebih memilih menggeser benteng ini menuju ke petak B8, ke petak D8, terserah kawan. Kalaupun ke petak B8 incar pion di sini, simple, kalian dorong saja pion, tak ada masalah. Di sini Pragnananda memilih benteng H ke A1 incar pion A6, tidak langsung di backup dengan kuda C7. Arjun memilih mengeluarkan bentengnya juga kawan ke lajur C untuk incar pion C5, sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing, dipertahankan dengan pion B4. Barulah di sini kuda C7, lindungi pion A6-nya kawan, dan di sini pion E4 lanjut Pragnananda untuk mencoba didorong lagi ataupun membuka diagonal bagi aktivitas gajah gelapnya kawan. Benteng D8, pion didorong lagi kawan, tantang Pragnananda. Langsung diterima oleh Arjun, pion F pukul pion E5, diambil balik menggunakan kuda C dengan tempo skak. Raja mundur ke E8, dan di sini kuda C6, garbu benteng, garbu gajah. Setelah benteng bergeser, di sini kuda tidak langsung melakukan pertukaran oleh Prak, lebih memilih dengan gajah F4 serang kuda agar tidak menjaga pion A6-nya kawan. Dan gajah F6 pilihan Arjun. Langkah terbaik benteng C8 kawan. Untuk mencoba nanti discover attack bagi kuda putih ini. Kalaupun sekarang langsung dihantam oleh gajah, maka ya kalian bisa ambil menggunakan benteng D, ancam kuda yang di sini. Jadi kalau benteng sekarang ambil pion ini kawan, ya kuda ini juga jatuh. Kemungkinan kuda C akan ke petak E5 kawan. Dan barulah bermain dengan gajah F6. Memang pion ini terlihat jatuh, nanti hitam bisa melanjutkan dengan langkah gajah pukul kuda E5, diambil balik oleh kuda. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah benteng D8. Tetap saja posisi putih sangat bagus dengan keunggulan pion sayap menterinya ini kawan. Walaupun kualitas perwira tetap unggul hitam, tapi yang mengkhawatirkan adalah pion-pion ini kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Paling tidak variasi yang ditunjukkan oleh Stoffis tadi tidak memperparah, tidak memperdalam tekanan dari putih. Memilih gajah F6. Barulah sekarang gajah sikat kuda C7 lanjut Pragnananda, diambil balik oleh benteng, dan pion sudah tidak ada yang menjaga, diambil oleh benteng putih. Itulah tadi pengorbanan benteng di lajur A kawan. Sekarang mendapatkan kompensasi 2 pion kawan, atau 3 pion mayoritas di sisi menteri ini melawan 1 pion. Cukup mengkhawatirkan bagi hitam. Benteng B7 mencegah pergerakan pion B5, dan raja D2 lanjut Pragnananda. Pion H5, raja digeser terus untuk mengawal pion-pion sayap menterinya.
benteng C8 sekarang mencoba memberikan tekan bagi kuda apakah ditumpuk di langkah berikutnya. Di sini benteng ambil pion A7 lanjut Pragnananda dan untung lagi kawan. Untung 3 pion sekarang dan 3 pionnya menjadi pion bebas di sayap menteri. Terjadi pertukaran kawan. Kalaupun ditolak ya benteng ini mungkin ke petak B5 dan di sini kuda bisa bergerak ke petak A5 kawan. Nanti juga mencoba menantang pertukaran benteng di lajur B. Kemungkinan akan di backup oleh benteng B8. Kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini langsung diterima oleh Arjun, diambil balik oleh kuda ancam benteng. Benteng A8, kuda kembali ke petak C6 dan persiapan pion-pion didorong maju. Raja bergerak ke petak D7 kejar kuda. Di sini pion B5 perkuat kuda dan benteng tidak bisa lagi mengancam pion kawan karena kuda berada di posisi ini. Raja ke C7 dan raja putih juga mulai naik kawan, memilih petak B3. Pion H4 dibiarkan saja, kuda C mundur ke petak B4 lanjut Prak. Sekarang pion G5 mencoba menantang pion-pion sayap menteri. Sudah tidak bisa lagi kawan, 2 pion melawan 3 pion. Raja putih naik ke C4 dan di sini benteng naik ke petak A5 dibalas dengan langkah kuda bergerak ke A6 skak. Raja mundur ke C8 kawan dan dibalas sekarang pion C6 mulai didorong mengosongkan petak bagi raja pun ataupun kuda kawan, manuver untuk incar pion ini nanti. Gajah mundur ke petak D8. Di sini kuda A mundur ke petak C5 dipilih oleh Pragnananda untuk incar pion ini. Sekaligus juga untuk membackup petak A4 dari kemungkinan potensi ancaman skak kawan. Pion G4 lanjut Arjun tidak mau menyerah. Kuda ambil pion E6, incar gajah. Gajah dipertahankan kawan di petak B6 untuk pressure pion F2 atau mengawasi petak gelap ini kawan. Benteng siap melakukan skak di sini. Apakah nanti diblokade atau raja bergerak atau mundur? Di sini kawan, Pragnananda menantang pertukaran pion dengan pion H3. Ditolak dengan benteng A4, diblokade dengan pion B4 kawan sekaligus mendapatkan tempo, langsung mendorong pionnya. Dan di sini pion G3 memilih menantang pertukaran di lajur G. Diterima oleh Pragnananda, diambil balik oleh pion H. Kuda F4 pertahankan posisi pion dari ancaman benteng kawan. Ataupun juga manuver nanti ke petak H5 untuk rebut pion ini agar hitam tidak mempunyai pion, tidak mempunyai harapan mempunyai menteri baru. Benteng A2 dan di sini kuda dipindah kawan, lebih memilih ancam gajah. Dan gajah ditarik mundur ke petak D8 kawan untuk kontrol petak-petak gelap ini. Tapi langsung disikat oleh Pragnananda dan tidak langsung diambil balik oleh raja, memilih hitam ambil pion G2 dengan ide pion ini bisa promosi kawan. Kuda diselamatkan ke petak F7 dan benteng C2 skak. Raja D3 dan benteng C1. Kalaupun benteng ini dikorbankan mendahulukan pion promosi kawan, ya ambil saja benteng karena percuma juga pion promosi akan didahului oleh kuda putih melakukan skak. Raja sudah tidak bisa bergerak naik kawan, hanya bisa bergerak ke petak-petak gelap ini. Nantinya pion mempunyai tempo untuk melakukan skak dan pion lebih cepat promosi kawan. Putih akan menang. Walaupun dilanjutkan seperti apa, putih akan tetap menang. Kembali ke langkah aslinya, tapi Arjun memilih benteng C1 dan dilanjut dengan langkah kuda bergerak ke petak E3 untuk membackup petak G2. Raja hitam naik ke petak C7, di sini kuda bergerak ke E5 dan benteng H1. Selanjutnya raja bergerak ke E2 untuk mengawal pion ini kawan, jangan sampai juga bisa promosi. Benteng ambil pion H3 dan kuda bergerak ke D5 skak. Raja bergerak ke D6, sekarang pion C7 kawan, kuda-kuda dikorbankan. Benteng melakukan skak terlebih dahulu, raja F1. Benteng F2 skak, raja G1. Benteng F8 mengawal pion kawan, gantian sekarang pion B6. Raja ambil kuda D5, pion B7. Raja ambil kuda E5, pion promosi di petak B8. Di posisi ini di langkah ke-56, Arjun Erigaisi menyerah. Saya kalau menyebut nama Arjun Erigaisi ini lidahnya agak sedikit kaku. Mungkin kalian sering mendengar saya menyebut Arjun Erigaisi. Ya lidahnya lebih mudah menyebut era daripada Eri kawan. Tak ada masalah lah.
Mungkin Arjun sendiri juga tidak tahu kalau saya menyebut namanya seperti itu. Oke, itulah kawan, ternyata Pragnananda lebih kuat daripada Arjun di turnamen ini kawan. Arjun kalah 2 game, menang 1 game, dan 1 game berakhir miss. Itulah kawan, pertemuan derby antara Pragnananda versus Arjun di turnamen Champion Chess Tour seri final. Pragnananda unggul atas Arjun. Semoga permainan dari kedua pemuda Vrindavan ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.